warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nurul Husnul Khotimah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya ditemani oleh Pak Rajif Akif. Beliau adalah guru produktif peternakan di SMK Negeri 1 Wanayasa. Assalamualaikum Pak Rajif. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak, di mana nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Pak Rajif lakukan di dalam kelas sebelum saya melakukan observasi di kelas nanti. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Rajif lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Rajif. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bapak? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya rencanakan Bu, pertama itu peserta didik mampu menerapkan pengoperasian peralatan farm baik ternak ruminansia, unggas maupun aneka ternak. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan pengoperasian peralatan farm baik untuk ternak ruminansia, unggas maupun aneka ternak. Oke, baik. Berarti nanti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, yaitu harapannya peserta didik mampu menerapkan dan melakukan pengoperasian peralatan farm pada ternak ruminansia. Seperti itu ya Pak? Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Untuk area pengembangannya, mungkin saya menggunakan dua aspek penilaian Bu, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan, saya akan melakukan penegasan dan juga ulangan harian. Sedangkan pada aspek keterampilan, saya akan melakukan kegiatan praktik untuk mengidentifikasi peralatan farm dan melakukan pengoperasian peralatan farm. Oke, baik sekali. Jadi untuk area pengembangan yang ingin dicapainya adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa, begitu ya Pak ya? Iya. Oke, nah saya ingin juga mendengarkan ini Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan juga keaktifan siswanya Bu. Selain itu, untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, baik sekali ya Pak. Jadi untuk rencana yang ingin Pak Rajif terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Begitu ya Pak? Iya. Oke, nah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran di kelas nanti saya akan menggunakan LKPD, terus PowerPoint, LCD, dan juga proyektor dan laptop Bu. Oke, nah kira-kira kapan nih Pak untuk Pak Rajif sendiri akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, mungkin di jam berapa? Mungkin untuk pembelajaran di hari Senin Bu, minggu depan. Nah itu untuk jamnya itu jam 1 sampai jam ke-6. Untuk kelasnya untuk kelas 10 ATRA. Oke, berarti hari Senin depan ya? Iya Bu. Pak Rajif nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 10 ATRA dan nanti saya akan datang di kelas Bapak.
Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Pak Rajif melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya, begitu ya Pak? Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Pak Rajif dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Mungkin saya dapat mendapatkan gambaran tentang model pembelajaran apa yang akan saya gunakan nanti. Kemudian media apa yang akan saya gunakan, dan itu sudah saya persiapkan mulai sekarang Bu. Mungkin saya sudah memiliki beberapa gambaran dari percakapan yang kita lakukan. Oke, baik sekali. Terima kasih Pak Rajif atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Senin depan ya Pak. Oke. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rajif. Selanjutnya itu setelah tergelincir ada apa lagi? Terkena serangga. Nah, biasanya kalau kalian mungkin kemarin ada yang udah pakai Gus. Kemarin kamu di ladang itu menemukan serangga Gus. Ada yang udah pakai lagi siapa kemarin? Asin. Kemarin pas kamu lagi mencari hijauan, kamu menemukan serangga nggak sih? Tidak. Ada yang pernah menemukan serangga pas lagi mencari hijauan? Ada nggak? Belum ya. Oke, kalau di sini contohnya kita pakai ulat bulu. Nah ini kan salah satu mungkin jenis serangga. Nah ulat bulu itu kan kalau semisal kita nggak menggunakan lengan panjang, kita hanya menggunakan lengan pendek dan tidak menggunakan sarung tangan, itu nanti ulatnya kan bisa menempel di kulit. Nah sebisa mungkin kalau kita mau mencari hijauan, apa yang perlu kita gunakan? Siap tuh. Itu yang ke-6. Terus selanjutnya ada lagi? Reptil. Ini yang bahaya nih. Tapi tenang, kita di sini ada panci. Ini bahaya kalau kita ketemu reptil, apalagi mungkin ular bisa. Tapi untuk di sekitar sini insya Allah sudah aman, nggak ada itu mungkin ular bisa, kalau ciki itu sudah mungkin enggak. Gimana? Nah, apabila ketemu reptil, sebisa mungkin kita menghindarinya. Jangan malah ditangkap, Panji. Koleksi. Oke, yang lain ada apa? Radiasi. Di sini kira-kira ada yang kalau mungkin mencari hijauan kalian menggunakan sunscreen. Harusnya pakai masker gas. Masker gas. Lorenzo pakai helm. Jadi kalau radiasi matahari itu bisa mungkin kan ada tuh yang topi itu sepakat kalau radiasi matahari itu kan bisa menyebabkan ada namanya apa? Sunburn. Nah itu tuh bisa membuat kulit kita tuh mati. Itu sunburn. Terus yang terakhir itu ada apa? Terpotong. Nih bahayanya itu tidak membuat kita mencegah adanya terpotong. Nah kalau terpotong ini sebisa mungkin kita menggunakan alat-alat tersebut itu lebih berhati-hati. Yang pertama itu yang kalau bahan misalnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Nur Husnul Khotimah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Saya masih ditemani oleh Bapak Rajif sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Rajif. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap Pak Rajif terkait dengan jalannya proses pembelajaran observasi kelas yang sudah Pak Rajif lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, karena saya belum terbiasa ya Bu ya, jadi sedikit tegang. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Pak. Sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, serta langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Untuk area pengembangan mungkin dari aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan Bu. Nah, untuk pengetahuan siswa ini untuk mengidentifikasi peralatan farm dengan bentuk penugasan kelompok. Kemudian untuk aspek keterampilannya yaitu melakukan pengoperasian alat itu. Baik, jadi untuk aspek pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, menurut Bapak sendiri, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun ya masih ada kekurangan. Oke, baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya dan sesuai pastinya ya Pak. Namun masih ada kekurangan seperti itu. Nah, menurut Bapak, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau kendala yang sering terjadi tentunya mungkin juga dialami oleh guru-guru yang lain. Nah, masih ada beberapa siswa yang tingkat ingin keterlibatannya dalam kegiatan belajar mengajar tersebut, artinya itu siswanya masih kurang aktif gitu loh. Oke, intinya anak tersebut kurang aktif ya. Iya. Jadi ada beberapa siswa yang terlibat atau mungkin juga kurang aktif, hanya mengandalkan teman saja, seperti itu nih. Iya betul. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Mengapa anak-anak tersebut yang sebagian itu belum aktif, mengapa mereka kurang aktif, mengapa tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok atau karena jumlah siswa yang begitu banyak, sehingga saya juga nanti akan melakukan pendekatan sesuai dengan minat anak tersebut Bu. Misalnya nanti saya akan mengelompokkan berdasarkan minat anak-anak itu dengan membuat pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan kegiatan yang seperti apa agar mereka merasa lebih nyaman di kelas Bu, sehingga saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Baik, jadi itu rencana Pak Rajif ke depannya ya. Jadi rencana ke depannya nanti agar nanti proses selanjutnya dan mungkin menggunakan gaya belajar masing-masing serta dengan minat anak, begitu ya Pak? Iya. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti Pak Rajif rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu ya Pak cerita baik Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan nih Pak untuk melakukan perubahan yang tadi Bapak rencanakan? Mungkin untuk perubahan itu saya akan merencanakan pada awal pembelajaran semester depan. Oke, baik. Semoga dapat terrealisasi apa yang sudah direncanakan Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya, atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya dapat terrealisasi. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra-observasi,
observasi kelas dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para chief. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.